Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Perkenalkan nama saya Rizka Kamalia. Saat ini saya bertugas sebagai auditor ahli pertama di Inspektorat Kabupaten Ciamis. Terima kasih kepada rekan-rekan di sini yang telah hadir. Kali ini kita akan membahas mengenai isu aktual terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya perwujudan smart governance. Penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya perwujudan smart governance sangat penting, mengingat berbagai alasan yang berkaitan dengan peningkatan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Adapun beberapa alasan mengapa penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi ini sangat dibutuhkan, yaitu yang pertama, peningkatan efisiensi layanan publik, transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik, meningkatkan partisipasi masyarakat, pengelolaan data yang lebih baik, pemantauan kinerja yang lebih efektif, pengurangan biaya operasional, dan lain sebagainya. Nah, untuk di Ciamis sendiri, sudah ada nih aplikasi Siska Campernik. Siska Campernik ini merupakan sistem aplikasi Ciamis Peduli terhadap penilaian pelayanan publik yang bertujuan untuk survei kepuasan masyarakat secara elektronik untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Ciamis. Nah, berhubung di sini ada Anur Holik nih dari BPP sendiri, apakah ada pengisian survei Siska Campernik di BPP? Di BPP sendiri untuk saat ini belum ada pengisian Siska Capernik. Namun dalam cakupan dinas Siska Capernik ini sudah ada, hanya belum merata sampai ke Balai Penyuluhan. Menurut saya akan lebih efektif jika Siska Capernik ini merata sampai ke tingkat Balai Penyuluhan. Karena hal ini menjadi tolak ukur sejauh mana pelayanan yang diberikan oleh BPP itu sendiri. Ternyata untuk DWP sendiri belum ada ya. Nah, berhubung di sini ada Teh Nila nih dari Kelurahan Sindang Rasa. Di Kelurahan Sindang Rasa sendiri sudah ada belum pengisian survei Siska Campernik ini? Untuk saat ini di Kelurahan Sindang Rasa sama ya seperti yang di BPP gitu, cakupannya belum sampai ke kelurahan gitu. Yang saya ketahui cakupan Siska Campernik ini itu hanya sampai ke kecamatan teh gitu. Harapannya ya aplikasi tersebut juga nantinya bisa diakses oleh penerima layanan di kelurahan gitu kan. Mengingat kelurahan merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Seperti itu teh. Wah, ternyata untuk di kelurahan belum ada ya. Nah, berhubung di sini ada Eko nih dari Kecamatan Panjalu. Untuk di kecamatan sendiri kan katanya udah ada. Nah, untuk sistem pengisian Siska Campernik ini bagaimana sih? Nah, untuk di Kecamatan Panjalu, kebetulan sudah ada. Hanya saja pengisian Siska Campernik ini masih belum optimal, dikarenakan tidak ada pemberitahuan berkelanjutan. Dan tidak semua masyarakat juga yang datang ke Kecamatan Panjalu ini membawa alat komunikasi gitu, berupa telepon genggam ya, untuk mengisi survei tersebut gitu. Hal ini kan bisa disebabkan karena yang datang ke kecamatan bukan hanya anak muda saja, tetapi banyak juga orang tua yang gagap teknologi lah bisa dikatakan seperti itu. Oh, ternyata sudah ada ya. Nah, untuk di inspektorat saya sendiri, tempat saya bekerja, untuk pengisian Siska Campernik ini sudah ada. Hal ini bagus karena untuk menilai sejauh mana dan sebaik apa pelayanan yang diberikan oleh inspektorat. Mengingat ada beberapa layanan yang diberikan inspektorat seperti pendampingan, konsultasi, pengawasan, dan lain sebagainya. Hal ini bagus untuk peningkatan pelayanan selanjutnya, sehingga akan adanya koreksi jika pelayanan yang diberikan kurang berkenan. Nah, berhubung di Kecamatan Panjalu sudah ada, bagaimana sih sistem pengisian Siska Campernik ini sebagai bentuk sosialisasi juga untuk yang ada di BPP dan di kelurahan? Oke, baik, mungkin ada penjelasan sedikit. Jadi pengisian Siska Campernik ini bisa diisi melalui barcode yang ada seperti ini. Jelas ya. Nah, ini biasanya ada di tiap kecamatan. Lalu setelah di barcode itu langsung terhubung ke aplikasi Siska Campernik dan langsung tertuju ke instansi yang disurvei pelayanannya. Misal, Kecamatan Panjalu. Setelah itu, penerima layanan mengisi data diri, lalu mengisi pelayanan yang akan diberikan oleh kecamatan. Misalnya, surat keterangan pindah datang. Setelah itu, akan keluar survei sebanyak 12 survei untuk menilai sejauh mana kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh staf kecamatan. Selain itu juga, aplikasi Siska Campernik ini dapat memberikan kritik dan saran terhadap pelayanan yang diberikan oleh kecamatan. Setelah selesai mengisi survei, penerima layanan dapat langsung mengsubmit survei tersebut atau menyelesaikannya. Setelah penerima layanan mengisi survei, jika dirasa ada pelayanan yang masih kurang lah gitu kan, ya atau yang kurang berkenan dari hasil survei tersebut atau ketidakpuasan dari pelayanan, biasanya ada surat pemberitahuan dari dinas terkait untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada pihak kecamatan. Seperti itu. Wah, ternyata untuk Siska Campernik ini sudah cukup baik ya dalam mendukung terwujudnya smart governance. Nah, untuk harapan ke depannya, untuk di BPP sendiri terkait survei Siska Campernik ini bagaimana? Ya Teh, setelah pemaparan dari Pak Eko, saya berharap semoga ke depannya aplikasi Siska Ceplik ini dikembangkan lebih baik lagi dan dioptimalkan sampai ke BPP. Mengingat BPP sendiri memberikan beberapa pelayanan seperti diseminasi informasi, penemu kembangan kelompok tani, pembinaan secara menyeluruh. Yang mana hal tersebut dibutuhkan survei kepuasan sejauh mana menerima informasi merasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh BPP sendiri. Seperti itu. Nah, untuk di kelurahan, apakah ada harapan untuk ke depannya mengenai Siska Campernik ini? Untuk kedepannya harapannya tuh sama ya, seperti yang di BPP gitu, dan tadi juga sudah saya sebutkan bahwa mengingat ya banyaknya pelayanan yang telah diberikan oleh kelurahan gitu, itu juga bisa menjadikan evaluasi bagi para staf di kelurahan untuk dapat meningkatkan pelayanan yang diberikan secara optimal gitu teh. Nah, ternyata cukup menarik juga ya mengenai Siska Campernik ini, karena dengan berjalannya Siska Campernik ini mendukung upaya perwujudan smart governance, yang mana ini didukung juga dengan partisipasi aktif dari masyarakat untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat. Semoga aplikasi Siska Campernik ini dapat dikembangkan lebih optimal lagi dan menyentuh berbagai lapisan sampai tingkat desa ataupun kelurahan, bahkan sampai tingkat BPP juga. Dengan terwujudnya pelayanan yang baik, penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan smart governance juga akan tercapai. Mengingat waktu kita terbatas ya, maka mengenai diskusi isu aktual ini dicukupkan sampai di sini saja. Terima kasih kepada Kang Teteh yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wabarakatuh.